MJ Listener, dua jurnalis Metro TV dari Media Group Network, Iqbal Himawan dan Levi Wardana sempat ke frontline yang merupakan garis depan wilayah Orikhiv di Zaporizhzhia, Ukraina, yang masih terjadi peperangan dengan intensitas tinggi. Di tengah proses peliputan pun, jurnalis Levi Wardana mengabadikan momen adanya serangan udara dan sejumlah ledakan besar. Dan ini adalah kuncian atau petunjuk apa yang akan kita bahas di hari ini, yaitu jelang setahun invasi Rusia ke Ukraina. Sepekan jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina, kami mendatangi garda depan perang di wilayah timur Ukraina. Bersama seorang fixer dari Kiev, Oleg, kami diantar oleh pengemudi lokal yang bernama Alexander dan seorang jurnalis TV lokal di Zaporizhzhia bernama Nikita. Bermodalkan alat pelindung diri yang kami bawa dari Indonesia, kami melanjutkan perjalanan ke kota Orikhiv. Berjarak hanya sekitar 65 km dari Zaporizhzhia, perjalanan yang lazimnya hanya ditembus 1 jam menjadi lebih panjang. Kami harus melalui beberapa kali pemeriksaan dokumen yang ketat oleh militer Ukraina. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk ke garda depan. Hanya warga, militer, sukarelawan, dan jurnalis yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Pertahanan Ukraina. Suasana perang langsung terasa saat beberapa kali kami jalan berdampingan dengan truk-truk besar yang membawa tank tempur. Tujuan kami sama, kota Orikhiv, salah satu kota di Zaporizhzhia yang luluh lantak akibat perang. Dampak perang pun sungguh jelas terlihat dari kehancuran bangunan-bangunan yang kami lewati. Menurut Deputi Wali Kota Orikhiv, Svetlana Mandrich, yang berkantor di bunker Balai Kota, dari total 14.000 warga, masih ada 1.500 warga yang bertahan. Sisanya sudah mengungsi. Kami pun menyusuri jalan-jalan Orikhiv yang bagai kota hantu. Tiba di titik selanjutnya, kami mencoba melobi polisi pengawal supaya diberi waktu lebih lama untuk mengambil gambar. Hingga tiba-tiba. Sekarang juga ada di lapis baja, baru saja kami mendengarkan suara ledakan yang cukup kencang. Ну давайте, ну так вы больше... Давай, выходим, быстро. Kita akan lari. Quickly. Tentu saja. Oleh. Roll terus ya, Oleh. Oh ya, saya roll terus. What is that, sir? What is that? Aircraft. Давай, наверное, в подвал, за мной в подвал. Подвал? Так, quickly. Quickly. Побежали. Come on. Serangan udara, jadi kami harus segera menuju ke bunker. Is there an airstrike? Huh? Is there an airstrike? Yes. What kind of airstrike? Ну, Jadi, oke. Kan baru saja serangan udara yang cukup kencang. Saya dan Levi tadi berada dalam mobil lapis baja memang, tapi untuk ukuran serangan udara mungkin tidak cukup aman, sehingga kami bersama petugas yang mengawal kami, bersama petugas kepolisian segera berlari menuju ke bunker. Dan memang tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksi kapan ada serangan udara tersebut. Ledakan banyak, dan yang kita dengar itu seperti pesawat tempur milik militer Rusia atau Ukraina. Yang jelas di lokasi ini memang termasuk front line yang jaraknya hanya 5-10 km dari lokasi pertempuran. Sebelumnya kami sempat dikejutkan dengan keberadaan pasar warga. Pasalnya,
Di tengah bunyi dentuman senjata perang dari pertempuran sengit yang hanya berjarak 5-10 km dari lokasi mereka, warga bertransaksi dengan harta yang masih tersisa. Namun tampaknya keterbatasan ekonomi menjadi tidak seberapa jika dibandingkan resiko terkena rudal yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawa di tanah kelahiran mereka. Dari Orikif, Iqbal Himawan, Levi Wardana, Metro TV. Ya, MJ listener, baru saja Anda menyimak laporan langsung dari Frontline yang disampaikan oleh jurnalis Media Group Network, Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana yang berada di garis depan wilayah Orikif di Zaporizhia, Ukraina yang masih terjadi peperangan dengan intensitas tinggi. Dan seperti kita ketahui bersama memang sejak tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina. Begitu Putin menyebutnya, yang kita kenal sebagai invasi Rusia ke Ukraina. Dan MJ listener, pada akhir Januari 2023, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 18.000 warga sipil tewas atau terluka dalam pertempuran, tetapi jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Tanggal 24 Februari 2023 atau sekitar 3 hari lagi, ini menandai setahun invasi Ukraina dan Rusia. Kala Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan invasi pada 24 Februari 2022. Ia memulai perang yang menewaskan ratusan ribu orang, memporak-porandakan kota, dan melemahkan perekonomian global. Perang yang diprediksi Putin hanya terjadi beberapa jam saja telah berlangsung hingga setahun dan belum kelihatan akhirnya. Sampai kapan perang ini bisa reda atau berdamai? Kita tentunya akan membahas di Morning Session with Bang Nuim Hayat dari Melbourne, Australia. Dan yang jelas kita masih terus untuk bisa berharap bahwa peperangan ini atau invasi Rusia ke Ukraina ini akan segera berakhir ya MJ listener. Karena memang sudah setahun dan juru bicara Kremlin bahkan kita ketahui bersama pada tanggal 23 hingga 27 September ini ada 4 wilayah di Ukraina yang melakukan referendum dan memilih masuk ke Rusia, yaitu dari Kherson, Zaporizhia, dan 2 sebelumnya yaitu Luhansk dan Donetsk. Dan Bang Nuim, ini kita sudah bukan hampir ya, tapi jelang beberapa hari setahun invasi Rusia ke Ukraina. Aneka data terkait dampak perang telah bermunculan, Bang Nuim. Kantor berita Agence France Presse, AFP, Selasa pada 14 Februari 2023, mengkompilasi statistik sejumlah hal terkait perang dan berdasarkan perkiraan terbaru dari Norwegia, perang telah menewaskan atau melukai 180.000 tentara Rusia dan 100.000 tentara Ukraina. Sumber barat lain memperkirakan korban jatuh di kedua pihak masing-masing sekitar 150.000 orang. Ini ibarat seakan tak ada habisnya peperangan ini, Bang Muin. Dan yang saya paling ingat adalah ketika Bang Muin mengatakan bahwa prediksi Rusia kalau perang atau invasi Rusia ke Ukraina ini hanya beberapa minggu atau beberapa bulan saja, bahkan sekarang sudah hampir setahun. Bang Nuim, komentarnya Bang. Ya itu dia, di atas kertas memang hanya beberapa minggu, karena kita melihat ini kan boleh dikatakan naga lawan cacing. Tapi di cacing ini rupanya mampu memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, tentunya dengan bantuan dari pihak-pihak lain. Nah sekarang dengan kedatangan Presiden Amerika Joe Biden secara mendadak ke Ukraina dan menjanjikan bantuan lagi, karena sejauh ini Ukraina sudah menerima sekitar 30-40 dolar bantuan kebanyakan dari Amerika Serikat. Tapi kenyataannya adalah bahwa Amerika masih punya apakah sopan santun ataukah kekhawatiran, sehingga beberapa jam bagi Ukraina, Amerika memberitahukan kepada Rusia bahwa Biden akan berada di ibu kota Ukraina. Jadi maksudnya supaya jangan melakukan serangan. Siapa tahu nanti kalau sampai Presiden Amerika misalnya terkena serangan dari Rusia, ini kan bisa menimbulkan perang dunia ketiga. Jadi kalau di atas kertas memang begitu mudah sekali sebenarnya bagi Rusia, ya, dengan kedipan mata 2-3 kali saja Ukraina harusnya hancur lebur, takluk, menyerah, dan apa boleh buat kembali ke barangkali karibaan Rusia. Tetapi kenyataannya tidak, karena kita jadi teringat kembali ya akan apa yang terjadi di Vietnam berlarut-larut sekian tahun dengan 500.000 tentara di Smolensk. Amerika tidak juga mampu untuk menaklukkan Vietnam. Kemudian kita melihat bagaimana Uni Soviet terbirit-birit di Afghanistan. Setelah itu disusul oleh
Amerika juga yang harus angkat kaki dari Afghanistan. Jadi sekarang ini nampaknya sekadar kekuatan senjata masih belum mampu untuk menaklukkan. Jadi perkiraan kita memang selesai. Tapi ini nampaknya bisa beberapa tahun dan keadaan semakin gencar, Adi. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini Amerika mulai memperingatkan China jangan coba-coba memberikan senjata kepada Rusia, kepada Ukraina. Tentu peringatan ini ada latar belakangnya, ada dasar-dasarnya. Tidak barangkali begitu saja diucapkan. Mungkin intelijen Amerika sudah menyimpulkan bahwa Tiongkok akan memberikan senjata-senjata pemungkas. Karena itu ditekankan bukan hanya senjata biasa, barangkali senjata biasa mungkin Barat akan memejamkan mata lah, tiba-tiba Iya. dipicingkan begitu kira-kira. Tapi kalau senjata pemungkas ini akan menimbulkan kerusakan dan korban yang terlalu besar untuk Ukraina dan akan mempermalukan Barat, NATO, Amerika karena tidak sanggup untuk mencegah agar itu juga sampai terjadi. Dan dengan ini Tiongkok juga merasa sangat terpukul dan marah sekali. Sekarang ini kalau tidak salah saya Menteri Luar Negeri Tiongkok berada di Rusia, di Moskow. Apakah maksudnya untuk menyadarkan Rusia agar kembali pergi atau perundingan, ataukah barangkali akan mengatakan kepada Rusia lanjutkan apa yang telah kamu lakukan. Karena ini akan ada pelajaran yang bagus sekali untuk Tiongkok dan Taiwan. Oke, Bang Noim, dengan kunjungan dadakan Biden ke Ukraina dan kemudian memberikan janji bantuan sebesar 7,5 triliun rupiah ini, apakah sudah sebegitu vulgarkah dukungan-dukungan dari pihak Barat ke Ukraina? Karena sebelum-sebelumnya kan masih ragu-ragu untuk memberikan bantuan secara vulgar seperti itu, Bang Noim. Tidak tahu kita, karena apa yang dilakukan oleh Joe Biden sendiri tidak direstui secara keseluruhan oleh mereka di Amerika, terutama orang-orang Amerika garis kanan yang mengatakan untuk apa Biden ke Ukraina karena dia punya banyak masalah di Amerika Serikat sendiri yang harus dia selesaikan. Jadi seakan-akan kenapa anak beruk ya, di hutan disusui, anak kandung diterlantarkan, begitu kira-kira. Yeah. Jadi kelihatan bahwa Amerika juga merasa barangkali sangat prihatin dengan apa yang sedang terjadi. Karena keporak-porakan kecentang perenangan yang telah terjadi di Ukraina itu sangat luar biasa. Kita hanya melihat barangkali dari segi peperangan, kita tidak mempertimbangkan segi alam lingkungan, segi kemanusiaan, keracunan yang terjadi dan lain sebagainya yang bisa barangkali sehari semalam ya. Jadi sekarang di Ukraina. Keadaan di Ukraina sekarang ini rasanya menjelang musim semi karena kami sedang mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan besar-besaran banyak halangan hambatan dari alam Iya, karena dan lain sebagainya. Ya, tetapi juga Trump tidak berhasil untuk menaklukkan dan Ukraina kelihatan makin di dalam, makin menantang terhadap Rusia. Ini satu yang barangkali sangat mengkhawatirkan pengamat. Kalau sampai berpihak kepada Rusia, maka ini sudah berarti suatu pencanangan bahwa perang dunia akan terjadi. betul sekali. Kita berharap sih sebenarnya tidak ingin terjadinya perang dunia selanjutnya, karena sebenarnya kan juga Zelensky sendiri di akhir tahun 2022 kalau saya tidak salah itu sudah menawarkan sekitar 10 poin perdamaian untuk Rusia. Tapi ada klausul yang kemudian menjadi pemberat dari 10 poin itu. Di antaranya yang paling utama adalah memulihkan integritas teritorial Ukraina dan penarikan pasukan Rusia dan lain-lainnya seperti itu. Sementara 8 poinnya ini masih bisa disanggupi oleh Rusia. Jelas kita tahu bahwa ada bahkan terakhir di pertengahan tahun 2022 pun juga sudah ada referendum dan 4 wilayah Ukraina pun pada akhirnya masuk ke wilayah Rusia. Itu sekitar 98% warganya malah justru ingin masuk ke Rusia seperti itu, Bang Noim. Jadi sebenarnya ketika dunia ini pada akhirnya pelan-pelan mendukung Ukraina, kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi di dalam negeri Ukraina sendiri, kemudian di dalam negeri Ukraina Rusia sendiri, warga-warganya bahkan lebih memilih berada di Rusia. Mungkin karena memang dari faktor sejarah
Ukraina ini lebih dekat dengan, terutama yang di garis depan seperti Luhansk dan Donetsk ini, lebih dekat secara historis dengan Rusia. Iya, kita melihat juga seperti di Kosovo misalnya, kan biasa begitu. Karena banyak bukan orang Serbia dan akhirnya Kosovo bisa mendapatkan semacam negeri sendiri lah, kalau tidak mau dikatakan negeri sendiri. Jadi sama juga dengan orang-orang dalam tanda kutip keturunan Rusia yang ada di Ukraina yang tetap kesetiaannya itu, atau istilah sekarang ini loyalitasnya itu tetap kepada Rusia. Jadi mereka itu tetap kan bagian dari sebuah negara besar, kan biasa. Kalau dia itu bagian dari sebuah negara yang besar. Nah, sekarang ini ada Simalan. Dia mengajukan yang seperti persyaratan, tapi dia juga terus menjaga agar jangan sampai dia ditengarai yang memberikan kesan bahwa dia sudah tidak sanggup tawaran, maka dia menyerah kalau sekiranya sekarang habis binasa atau tidak. Jadi keadaannya rumitnya sangat luar biasa. Itu Rusia sendiri sudah kewalahan. Itu yang disebutkan pasukan bayaran Wagner itu sekarang mulai marah-marah. Yeah. Ya, karena anak buahnya tidak dan katanya persenjataan yang diperlukan. Dan mereka selama ini mengatakan, lihat kami telah berhasil misalnya dan di isu dan di tempat lain, tetapi terhadap Ukraina tidak bisa berbuat banyak. Jadi keadaannya menunjukkan bahwa ada kekalapan di sini, ada histeria. Sementara itu kita lihat dari segi juga kok menuduh Amerika persoalan balon, tapi sekarang tidak mau minta maaf. Dan jadi keadaan makin tegang. Kemudian dari pihak aja yang salah menggunakan istilah mengatakan Taiwan, Tiongkok tidak terima, bisa dan Taiwan tidak bisa. Taiwan itu bagian dari Tiongkok. Jadi katakan mengatakan Indonesia tak bisa, karena itu bagian dari Republik Indonesia. Seperti bisa menimbulkan kemarahan. Jadi memang keadaan sudah sangat meruncing. Jika kita betul-betul benar nanti pada tanggal 24 yang hanya tinggal 3 hari lagi, Rusia akan melakukan sesuatu kejutan. Ataukah Rusia akan menunggu sampai tibanya musim semi operasi baru. Jadi keadaan ini menjadi betul-betul centang tren. Dan kita melihat keadaan sendiri di Ukraina, Adi. Iya, karena memang Bang Nuim, di atas kertas memang tadi kita banyak orang atau banyak pengamat memperkirakan bahwa invasi ini adalah pasti akan dimenangkan oleh Rusia, tapi ternyata di atas kertas iya, tapi kemudian di lapangan sendiri ini sudah hampir setahun gitu kan. Bahkan tentara Ukraina kerap menggunakan istilah umpan meriam untuk menggambarkan bagaimana tentara Rusia ini menemui ajal di garis depan pertempuran. Banyak di antara mereka ini peserta uji militer yang tidak terlatih, terutama menghadapi pasukan Ukraina yang bertekad mempertahankan negaranya. Lainnya adalah tentara bayaran seperti tadi Bang Nuim sampaikan yang direkrut Rusia menjadi jajaran kelompok milisi Wagner. Tapi menurut data Institute for the Study of War yang berbasis di Amerika Serikat, Bang Nuim, pasukan Rusia ini kini hampir seperlima wilayah Ukraina menguasai. Pendapat Bang Nuim? Percuma. Ini kan tidak mungkin. Kemudian mereka menguasai daerah sudah lantak orang dia. Alam lingkungan. Oke, Bang Nuim, ini kita terkendala terkait dengan sinyal. Kita coba untuk menghubungi Bang Nuim kembali sampai kemudian percakapan kita, dialog kita terkait dengan setahun jelang invasi ini bisa kembali clear. Dan MJ Listener, kita akan rehat sejenak sambil kita berupaya untuk memperbaiki jaringan komunikasi kami antara Jakarta dan Melbourne. Masih tetap bersama kami di Morning Session with Nuim Hayat. Ya, menjadi sinar, Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.
invasi ini awalnya diperkirakan berlangsung singkat, namun Ukraina memberikan perlawanan sengit. Pada awal invasi, Rusia secara meyakinkan mendorong pasukannya untuk terus masuk ke Ukraina, bahkan ibu kota Kiev langsung menjadi sasaran utama dengan harapan perang berlangsung singkat. Namun seiring berjalannya waktu, Ukraina ternyata menolak untuk menyerah lebih cepat. Dengan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, CS tentunya, Kiev mampu memberikan perlawanan berarti terhadap Moskow. Dan MJ Listener, hasilnya invasi ini atau perang ini kian berkepanjangan dengan peluang Kiev untuk memenangkannya makin besar setiap harinya. Jelang setahun invasi Rusia ke Ukraina, itu adalah topik kita untuk berdialog dengan Bang Nuim Hayat dalam Morning Session with Nuim Hayat. Bang Nuim, ini ada informasi penyelidik PBB ini menuding Rusia melakukan kejahatan perang dalam skala masif di Ukraina seperti pengoboman, eksekusi, penyiksaan, dan juga kejahatan seksual. Bisa dibilang peristiwa ini menjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Benar begitu, Bang? Belum begitu. Anda sudah membabi buta dan menggunakan senjata racun seperti dikatakan tadi. Dampaknya bukan hanya terhadap Ukraina, Ansih, tetapi juga terhadap anak-anak yang harus. Kemudian dampaknya terhadap alam lingkungan yang menambah dan nantinya menambah parahnya lagi perubahan iklim yang sekarang saja sudah membuat begitu banyak kebakaran, begitu banyak banjir dan lain sebagainya. Dan apa yang terjadi sekarang ini di Ukraina tanpa disadari juga rupanya punya dampak terhadap alam lingkungan kita. Sehingga kalau dikatakan bahwa Rusia telah melakukan suatu kejahatan perang, memang itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun Rusia sendiri tidak pernah mengakui ada peperangan. Dia hanya mengatakan ini operasi militer. Betul. Apakah ini nanti akan dijadikan sebagai pembelaan oleh Rusia? Karena Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sudah mengatakan apa yang dilakukan oleh Rusia ini adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan lagi hanya merupakan perang antara dua tentara, tetapi sudah menyangkut nasib dari sipil yang sudah sangat luar biasa. Ini betul-betul sangat merisaukan kita semua, karena kalau apa yang disebutkan sebagai toksisitas dari senjata-senjata yang digunakan oleh Rusia itu kita tidak tahu senjata apa lagi yang akan digunakan oleh Rusia dalam kekalapannya ini. Tetapi ada juga barangkali yang mengatakan bahwa ini semuanya bisa teratasi, perdamaian bisa terjalin kalau saja ada di Rusia yang berani untuk menyingkirkan Vladimir Putin. Karena ini sebuah dikatakan hanya ini gara-gara kuat dari Putin sendiri. Kalau saja Putin bisa disingkirkan, dan banyak orang di Rusia sekarang ini yang sudah mulai merasa segala yang dilakukan ini sangat mengganti kehidupan mereka di Rusia sendiri. Dan hasilnya tidak ada. Sekiranya pun Rusia menang, lalu hasilnya apa? Apakah ada manfaatnya untuk rakyat Rusia? Mungkin tidak ada sama sekali. Jadi keadaan memang sudah sangat gawat dan nampaknya Rusia, dalam hal ini Vladimir Putin, tidak akan sampai surut langkah. Kemungkinan juga dia akan dihentikan. Ini menunjukkan ternyata bahwa Putin adalah kata orang di Rusia sendiri. Mereka akan menganggap Putin sebagai orang yang lemah. Pada akhirnya dia tidak sanggup untuk melaksanakan apa yang telah digemborkan ya, bahwa dalam waktu hanya beberapa minggu Ukraina akan takluk dan lain sebagainya. Maka ini betul-betul sangat merisaukan kita semuanya. Betul. Ada kesan, ada kesan apakah Vladimir Putin ini sudah terlanjur basah? Ya sudahlah, ibaratnya jor-joran, karena itu tadi di atas kertas di awal-awal invasi ini mengatakan bahwa ya paling cuma seminggu 2 minggu selesai gitu. Tapi ini sudah berlarut bahkan jelang setahun invasi ini. Apakah memang si Putin ini sendiri mempertahankan egonya dan kemudian juga ya sudah terlanjur basah lah, ya sudah sekalian aja seperti itu. Iya, kita melihat, ya kalau kita sekiranya melihat ke masa lalu, kita melihat sejarah Adi, ini banyak pemimpin tanda kutip akan cemerlang sekali, brilian, luar biasa. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak masuk kita orang awam, ya kita ambil contoh, kenapa Jepang misalnya dalam perang Pasifik, kenapa perlu-perlunya melakukan pengeboman terhadap Pearl Harbor, Teluk Mutiara, sehingga dengan demikian Amerika Serikat ikut terjun dalam perang dunia kedua dan akhirnya Jepang takluk. Kenapa misalnya Hitler mesti harus ke Rusia untuk menaklukkan Rusia, padahal tidak perlu untuk menaklukkan Rusia, karena Rusia sama sekali tidak peduli kepada Eropa Barat. Sudah, kalau dia bisa menguasai Eropa Barat, ya sudah selesai. Tapi tidak, dia harus juga pergi ke Rusia dan akhirnya ya dia celaka juga. Napoleon Bonaparte itu
bisa menguasai Eropa, tapi dia mesti harus ke Rusia. Dan akhirnya dia juga takluk. Jadi kita lihat Rusia ini juga begitu. Seharusnya dengan kekayaan yang ada sekarang ini pada dirinya, yaitu bahan bakar, minyak, dan gas, dan lain sebagainya, yang dikatakan oleh banyak orang sebenarnya jangka waktu pemanfaatannya sudah terbatas, karena pada akhirnya nanti umat manusia akan menggunakan bahan bakar terbarukan. Kenapa dia tidak sekarang ini mengumpulkan kekayaan yang bisa kemudian diinvestasikan dalam usaha-usaha lain, sehingga ketika nanti dunia tidak lagi menggunakan minyak dan gas karena tidak ingin merusak alam lingkungan, Rusia sudah mempunyai cukup banyak investasi yang bisa dikembangkan, yang bisa memberikan kemakmuran kepada rakyat. Tapi dia harus melakukan sesuatu seperti sekarang ini masuk ke Ukraina. Iya, betul sekali. Dan selain perang di daratan atau di wilayah Ukraina sendiri, kita tadi mengatakan bahwa informasi mengatakan sebelumnya bahwa Joe Biden sendiri telah mengunjungi Ukraina secara mendadak. Ini dan kemudian juga memberikan bantuan gitu kan kepada Ukraina. Sementara itu di negara-negara lain pun juga di kalangan para pemimpin penentu kebijakan negara masing-masing seperti di Perancis, Emmanuel Macron mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk berdialog dengan Rusia. Kapan memang waktu yang tepat, ataukah menunggu negara lain untuk kemudian memaksa Rusia kembali ke meja perundingan dan membangun perdamaian abadi, Bang Nuim, di wilayah tersebut? Dan satu-satunya yang bisa memaksa Rusia harus kita akui hanya Tiongkok. Dan Tiongkok nampaknya tidak ingin, karena Tiongkok juga punya beban psikologi, ya, beban yaitu Taiwan yang dijanjikan berulang-ulang bagi Xi Jinping ini sangat penting. Jadi Tiongkok barangkali tidak juga ingin kalau Rusia takluk, karena kalau demikian maka orang mengatakan, kalau Tiongkok masuk ke Taiwan dia juga akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh Rusia sekarang ini. Jadi bagaimana pemecahannya? Ini masih ada waktu. Kalau sekiranya sekarang ini Putin berani mengatakan, baiklah kita akan melakukan perundingan, kita penuhi, ya itu kan bisa dirundingkan syarat-syarat yang diajukan oleh Ukraina, maka mungkin bisa umat manusia akan menerima. Oke. Ini adalah suatu jasa dari Vladimir Putin, karena begitu banyaknya tekanan dari pihak luar yang tidak terlibat langsung, misalnya dari ASEAN, kemudian dari negara-negara di Amerika Selatan, di Amerika Utara, dan lain sebagainya, membujuk demi kemanusiaan. Barangkali Putin namanya akan juga bisa diselamatkan lah dari celaan di masa yang mendatang. Jadi dalam sejarah dia masih akan dikatakan telah melakukan sesuatu yang menghindari umat manusia dari keterjerumusan ke dalam perang dunia ketiga. Jadi masih bisa sebenarnya kalau dia ingin melakukan. Karena terutama ketika sekarang ini orang mengatakan bahwa kita harus hati-hati. Musim semi, Rusia akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Ukraina. Karena ini sudah sangat memalukan bagi Putin. Nah, misalnya sekarang ini dugaan-dugaan seperti itu bisa dimentahkan oleh Putin dengan mengatakan, oh tidak, kami tidak akan melakukan itu karena faktor kemanusiaan. Kami mengingat juga sebanyak yang meminta kepada kami supaya menghentikan apa yang telah kami lakukan di Ukraina, maka kami menghormati permintaan dari negara-negara lain. Jadi seakan-akan dia telah melakukan sesuatu yang baiklah untuk umat manusia. Betul sekali. Bang Nuim, kita masih akan terus berdialog atau berbincang membahas terkait dengan jelang setahun invasi Rusia di Ukraina. Tapi sebelum break, saya akan membacakan informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi MG Radio Network, Bang Nuim. Ini gempa kembali mengguncang Turki. Kali ini gempa berkekuatan 6,3 magnitudo dan menewaskan sedikitnya 3 warga serta ratusan orang lainnya. Gempa ini terjadi usai 2 pekan gempa dahsyat berkekuatan 7,8 magnitudo yang menewaskan 46.000 warga di Turki dan juga di Suriah. Ini 6 Februari ya, yang gempa pertama pada pukul 4:15 dan dilansir dari CNN pada Selasa 21 Februari 2023, gempa ini melanda provinsi Hatay, selatan Turki yang berdekatan dengan perbatasan Suriah. Hatay juga merupakan wilayah yang terdampak cukup parah saat gempa 2 pekan lalu. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan bahwa pusat gempa tersebut ada di distrik Defne. Setelah gempa utama terjadi pula 26 gempa susulan. Itu tadi informasi di Morning Session with Nuim Hayat. Kita ketahui bersama bahwa Erdogan sendiri telah menyatakan bahwa Turki menetapkan sebagai gempa ini sebagai bencana darurat dan selama 3 bulan terhadap 10 provinsi di wilayah Turki bagian selatan sejak gempa Turki terjadi pada 6 Februari lalu. Bang Nuim, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, Bang. Tetap bersama dengan topik kita, Bang Nuim, terkait dengan setahun invasi Rusia di Ukraina.
Masih di Morning Session with Wim Hayat di hari ini, Selasa ya, Selasa tanggal 21 Februari 2023. Masih dengan Bang Wim Hayat, kita bahas masih soal invasi, jelang setahun invasi Rusia ke Ukraina. Bang Wim, tadi Bang Wim sempat menyinggung soal peranan Tiongkok yang mungkin bisa jadi penengah atau bisa menjadi pembuka peluang perdamaian di wilayah tersebut. Tapi kemudian ini yang disampaikan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, memperingatkan justru ke Menteri Luar Negeri China, Tiongkok, Wang Yi, tentang konsekuensi yang dapat diterima jika China memberikan dukungan material untuk invasi Rusia ke Ukraina. Blinken mengatakan dalam sebuah wawancara setelah bertemu dengan Wang Yi membahas kekhawatiran Washington bahwa Beijing sedang mempertimbangkan memasok senjata ke Moskow. Ini gimana, Bang? Ada kesan tidak adil. Amerika sudah terang-terangan vulgar kunjungan Biden ke Ukraina dengan memberikan bantuan gitu kan. Tapi kemudian ketika Washington membaca ada sinyalir Beijing sedang mempertimbangkan memasok senjata ke Moskow, justru sudah diperingatan terlebih dulu nih oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ya, karena apa, Adi? Karena yang menyerang itu kan Rusia, bukan Ukraina yang menyerang Rusia. Kalau Ukraina menyerang Rusia, maka barangkali pemberian bantuan oleh Tiongkok kepada Rusia akan disambut oleh masyarakat internasional sebagai sesuatu yang bagus karena bisa memberikan pelajaran kepada sebuah negara yang agresif. Tapi yang menyerang Ukraina kan Rusia, bukan kebalikannya. Dan oleh sebab itu Tiongkok sekarang ini Tiongkok sebenarnya diperbalukan karena kecolongan. Dia terbongkar, tertangkap tangan, tertangkap basah, mengirimkan balon yang terus-terusan berada di atas Montana. Montana itu tempat nuklir Amerika, ditembak jatuh, ya, tidak bisa berbuat suatu apa. Kemudian Tiongkok sekarang menuduh Amerika histeris, kebablasan, kalap, dan lain sebagainya. Nah, kalau Tiongkok memberikan bantuan persenjataan kepada Rusia, berarti Tiongkok membantu agresor, padahal Tiongkok selalu memberikan kesan sebagai negara yang ingin dan cinta damai dan lain sebagainya, bukan memperparah keadaan yang sudah buruk. Jadi mesti dilihat dari segi itu, dan Tiongkok harus berpikir berkali-kali, meskipun ada persamaan antara Tiongkok dengan Rusia, tetapi Tiongkok juga berpikir, kalau sekiranya terjadi sesuatu antara Tiongkok dengan Amerika, bisakah Tiongkok mengandalkan bantuan Rusia? Apa yang bisa diberikan oleh Rusia? Melawan Ukraina saja babak belur dia, ngos-ngosan istilahnya. Dalam berhadapan dengan Ukraina saja Rusia sudah ngos-ngosan, sehingga barangkali Tiongkok bisa mengharapkan mungkin Korea Utara lah bisa dibujuk untuk melepaskan beberapa senjata nuklirnya, tetapi tidak dari Rusia. Yang itu kan logikanya begitu. Oleh sebab itu Tiongkok sekarang ini katanya Menteri Luar Negeri Wang Yi yang seperti Adi katakan berada di Moskow. Semoga barangkali Tiongkok bisa meyakinkan Rusia, sudahlah, kamu sudah menunjukkan ya kemarahan kamu, udahlah selesai. Jangan diperpanjang lagi, karena ini tidak akan selesai begitu saja, karena negara-negara barat lainnya akan terus membantu Ukraina. Bayangkan, Adi, bagaimana seorang presiden Amerika Serikat, meskipun secara diam-diam, tetapi beberapa jam sebelum mendarat di Ukraina, memberitahukan kepada Rusia, berangkat ke Ukraina, itu kan menyambung nyawa namanya, berani-beraninya menyambung nyawa, sekiranya ada peluru kendali yang terlepas. Peluru kendali itu mengenai pesawat kepresidenan Amerika. Nah, ini kan akan mencetuskan perang dunia ketiga karena presiden Amerika ditembak oleh Rusia. Jadi oleh sebab itu Amerika memberitahukan kepada Rusia jangan sampai terjadi dalam tanda kutip kecelakaan. Jadi keadaan makin ruwet. Oleh sebab itu saya pikir Tiongkok akan mengatakan kepada Rusia, sudahlah, selesai, berunding, jangan lagi bikin macam-macam. Pasti Rusia akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tiongkok. Betul. Point of interest-nya di Rusia. Kalau Rusia agak sedikit melemah, kemudian juga mempertimbangkan usulan-usulan dan juga ya Rusia juga masih harus melihat tekanan-tekanan dari dunia luar seperti itu kan. Bagaimana juga kemudian kondisi dalam negerinya dan warga negaranya mungkin juga tidak jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya seperti itu. Bahkan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bahkan mencoba membaca sinyalir atas bantuan Tiongkok ke Rusia seperti itu. Jadi kalau misalkan dunia barat justru bersekutu untuk kemudian mengisolasi
Rusia. Kemudian juga ada bantuan dari negara lain yang non-barat ini yang ingin membantu Rusia pun juga sudah dijegal ibaratnya oleh pemerintah Amerika Serikat. Posisi Rusia dan nasibnya si Putin ini bagaimana, Bang Nuim, ke depannya? Kalau memang misalkan pada akhirnya semua negara jor-joran, kita berandai-andai lah, negara jor-joran semuanya membantu Ukraina gitu kan pada akhirnya gitu kan, karena Ukraina sendiri yang diinvasi dan menjadi korban seperti itu dan aktor perangnya justru kemudian sekarang dituding adalah Rusia. Ini gimana nasibnya Rusia nanti? Apakah akan seperti Uni Soviet waktu dulu seperti itu? Oh, kalau di Soviet waktu dulu lain lagi ceritanya, meskipun harus angkat kaki terbirit-birit dari Afghanistan, orang masih punya rasa segan lah. Kalaupun tidak hormat, rasa segan. Tapi sekarang kelihatan apa yang dilakukan oleh Putin, ini kesalahan, semua kesalahan dikatakan ini ada masalah pada Putin sendiri. Putin punya syahwat yang tidak benar dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini Putin yang dituding, sehingga orang mengatakan, mau selesai ini dalam sekejap mata, singkirkan Putin. Pasti ini semua akan selesai. Karena di Rusia sendiri, orang sudah merasakan akibat, bukan saja akibat ekonomi, bukan saja akibat di peperangan, tapi malunya itu sangat dipermalukan dengan apa yang terjadi di Ukraina, bahwa Putin tidak bisa berbuat apa-apa. Rusia yang selama ini dikatakan sebagai satu-satunya yang bisa berhadapan dengan Amerika Serikat atau dengan NATO, tidak bisa melakukan apapun terhadap Ukraina. Oleh sebab itu, ini memberikan kesempatan yang sangat baik kepada Tiongkok untuk memainkan peranannya sebagai juru damai. Bayangkan, kalau Tiongkok berhasil, bagaimana orang akan menganggap Tiongkok sebagai betul-betul negara jempolan yang menggunakan kekuatannya demi keselamatan umat manusia. Bayangkan, itu akan betul-betul sangat mempengaruhi umat manusia, dan nama Tiongkok bukan hanya sebagai pusat manufaktur yang selama ini dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi yang selebihnya buatan Tiongkok, tetapi juga berhasil untuk mendamaikan umat manusia sekaligus menyelamatkan umat manusia dari malapetaka Perang Dunia Ketiga yang notabene adalah perang nuklir. Ini kesempatan luar biasa yang diberikan oleh Putin kepada Tiongkok. Tapi kita lihat apakah Tiongkok berani memainkan peranan sebagai juru damai. Kita harapkan Tiongkok berani. Ya, Tiongkok berani dengan mengatakan kepada Rusia, sebenarnya apa yang kami lakukan untuk mendamaikan kamu dengan Ukraina ini adalah juga untuk menyelamatkan muka kamu dari malu yang sangat luar biasa. Bang Nuim, yakin konflik makin sulit ditengahi atau justru sekarang juga sudah terbuka pintu untuk perdamaian? Kita akan bahas Bang Nuim setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masih ada beberapa menit lagi, Bang, jelang kita bergabung dengan Metro TV untuk program Metro Siang. Bang Nuim, seperti sering terjadi dalam sejarah umat manusia, memulai perang itu mudah, tapi mengakhiri perang itu sungguh perkara yang sulit. Contohnya yang terjadi saat ini, diperkirakan cuma beberapa waktu, tapi ternyata ini sudah hampir setahun. Singkat saja, Bang Nuim, apakah konflik yang berada, atau konflik menuju setahun invasi Rusia ke Ukraina ini makin sulit ditengahi, atau ada peluang negara yang bisa masuk untuk bisa menengahi tanpa ada polemik tanpa ada polemik yang berkepanjangan seperti itu? Singkat saja, Bang Nuim. Saya yakin peluangnya ada, dan ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk Tiongkok. Benar-benar dalam keadaan Tiongkok dipermalukan, balonnya ditembak dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Taiwan belum selesai dan lain sebagainya. Coba tunjukkan kepada umat manusia bahwa kearifan Tiongkok yang dipuji, Sun Tzu, Konghucu, dengan segala macam filosofi mereka, sekarang kesempatan bagi Tiongkok untuk memanfaatkan semua warisan sejarah yang dimilikinya sebagai sebuah negara yang punya pengaruh begitu besar terhadap peradaban umat manusia. Ini Tiongkok bisa betul-betul memainkan peranan, dan inilah kesempatan yang terbuka yang secara kebetulan diberikan kepada Tiongkok. Kecuali kalau Tiongkok memang tidak mau memanfaatkannya, apa boleh buat. Tapi kalau Tiongkok memanfaatkannya, namanya akan harum selagi umat manusia berada di permukaan bumi kita ini. Kunciannya berarti sekarang berada di Tiongkok untuk bisa menengahi konflik atau invasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Maaf,
invasi Rusia ke Ukraina yang beberapa hari lagi akan menjelang setahunnya. Bang Noem, terima kasih sekali lagi kita sudah bisa berdialog dan kita tentu saja berharap bahwa Rusia yang menginvasi Ukraina ini akan segera berakhir karena ini sudah setahun dan memang di atas kertas tadi kita sudah berkali-kali mengatakan bahwa Rusia mungkin cukup unggul, tapi ternyata justru Ukraina ini menolak untuk menyerah lebih cepat. Bahkan ini sudah jelang setahun dan kita berharap bahwa ada pihak-pihak atau negara yang bisa mampu menengahi dan itu adalah Tiongkok. Terima kasih Bang Noem untuk hari ini. Betul. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bang Noem. Kita akan berdiskusi tentang lain halnya yang juga tidak kalah menariknya di Morning Session with Noem Hayat, tentu di MG Radio Network.